Jadi orang marketing ini bertahan di 1.0. Iya. Udah nggak bisa, sekarang nggak laku ya. Sekarang Dia harus 4.0. pindah ke branding kan. Tapi karena dia nggak rela dipindah ilmu, maka disebut marketing 2.0. Oh, itu sebenarnya branding sebenarnya. Sebetulnya. Itu membranding marketing sebenarnya. Betul, karena marketing itu basicnya adalah menjual produk. Kalau branding itu basicnya menjual kepada konsumen. Jadi consumer centric. Itu Pak B sebenarnya callback ke awal tadi sebenarnya. Iya, betul. Jadi sebenarnya Pak B itu callback ke awal tadi. Contoh ya, kalau tadi kan Pak B bilang kalau marketing itu adalah kita menawarkan produk pada orang. Kalau branding, produk kita dicari orang. Betul. Berarti kalau marketing adalah mengenal Allah. Kalau branding dikenal Allah. Makanya saya bilang saya belajar branding bukan dari buku-buku dari Amerika, dari Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam banget. Saya berusaha untuk tidak starstruck ya. Karena kita kedatangan legend. Steven Seagal. Bukan dong. Pak B. Entah ini mendahului kehidupan kita kayaknya. Karena kalau kita nonton banyak iklan-iklan di tahun 90-an, itu ada orang yang benar-benar nggak bisa dipisahkan sama advertising kalau aku lihat. Itu adalah Pak Subiakto. Amin. Makasih banget Pak udah mau datang ke sini. Ini serius kita benar-benar aku udah mau nangis loh ini. Udah mau nangis ya. Gak, soalnya aku pun kuliahnya advertising kan. Iya. Jadi kuliah advertising Pak. Tapi nggak dipakai ilmunya Pak. Enggak, tapi ya komunikasi, cuman babnya yang bab advertising. Terus jadi kayak ngefans banget lah sama beliau gitu. Iklan apa yang antum paling suka dari beliau? Sebenarnya lebih ke bagaimana beliau sering nyiptain tagline yang unik-unik gitu loh. Iya, yang gak kepikiran ya. Iya, sederhana kayak selera aku. Itu kan kayak bisa dibawa kemana-mana jadi pembelaan buat si konsumen juga. Itu maksudnya kok bisa kepikiran sih? Biasanya kan kita ngomongin soal produknya kan gitu. Nah tapi makanya hari ini pengen banyak kepo. Apa yang mau tanya? Kabar dulu ya. Tapi terkenal dengan pakar branding 50 tahun. Tentu sudah tidak 50 tahun lagi. Legend branding kayaknya Pak. Lebih kan. Ini di usia segini Masya Allah, gimana kabarnya Pak Mi? Alhamdulillah sudah recover dari stroke. Masya Allah. Ya tadinya sulit ngomong gitu. Sulit jalan gitu. Dipapah kemana-mana sama istri saya gitu. Insya Allah. Nah ini kebetulan minggu ini lancar ngomong. Terus, barusan kemarin Pak? Iya, wajah juga lebih lunak gitu. Iya benar. Tadinya kaku sekali. Tapi ini udah kayak Steven Seagal Pak. Nah latihannya itu bikin workshop. Latihannya bikin workshop Pak? Ya kan ngomong terus kan. Jadi bacaan jadi nggak kaku. Malah harus dilawan Pak ya. Harus lawan. Ya. Jadi latihannya cuan ya. Iya, latihannya sudah jadi cuan. Iya. Tapi Pak B sekarang sudah 60-an tahun Pak berarti Pak. No, I think. 75. Iya kan. Bener kan? 75. Kayaknya aku pengen tuanya kelihatan kayak gini, mau aku Pak. Iya sih. Mau aku. Masih kayak jiwa muda banget kan? Iya, betul. Berarti next step habis jadi pakar branding jadi presiden nih kayaknya. Usia presiden tuh. Gitu. Iya loh ya. Enggak, bener kan usia segitu kan? Iya. Masya Allah. Cucu udah punya berapa Pak? Cucu ada 7. Cucu ada 7. Cicit coba ada nggak? Cicit ada Pak? Belum. Tapi 7 dari berapa anak Pak? Dari 4 anak. 7. Berarti masih ada yang potensi nambah ini Pak ya? Iya kelihatannya. Luar biasa. Nggak tahu kalau dikunci. Ini anak bakal di branding semua nanti, cucunya juga nih ya. Tadi kita dengar pertama kali project branding itu adalah anaknya sendiri Pak ya? Betul. Aku kaget loh. Iya kan, antum baru tahu kan? Baru tahu. Anaknya Tia kan? Karena aku taunya beliau itu jingle, ngomongin apa soal jingle biasanya. Terus lah bapaknya ternyata pakar branding. Berarti sebenarnya keberhasilan pertama adalah Tia Subiakto Pak. Iya betul. Ya Allah, gue nggak ngeh ya ada kesamaan nama Itu dilakukan pada waktu Krismon. Oke. 2008, 2007. 98.
Oh 98. Oh Krismon awal ya. Yeah, 98. Itu di branding dari umur 98 tuh umur berapa Pak? Tahun 98. Dia itu kelahiran 81. Ih kakakku ya berarti. Iya. 81 terus di branding semenjak 98. Yeah. Belum 20 tahun berarti Pak? Belum. Oh. Emang dia dari umur 3 tahun udah sekolah musik. Oke. Tapi gimana Pak? Anak zaman sekarang kan susah diajak ngomong Pak ya. Susah diarahin. Maunya enak sendiri. Kalau Tia dulu kayak gimana Pak untuk mengarahkan itu? Tia cukup cerdas kok. Jadi saya tantang kalau kamu seminggu bisa bikin orkestra, nah kita masuk TV. Aku susah juga kalau mau ngomong anakku gitu ya. Saya tantang. Saya tantang balik. Karena dia juga kebetulan muridnya Elva kan, almarhum. Jadi teman-temannya banyak. Kumpulin teman-teman, kita bikin orkestra, kita syuting, masukin TV 1 jam. Dan katanya angkanya cukup fantastis Pak ya untuk nge-branding Tia itu. Oh iya, itu ada mungkin 20 pegelaran lah. Yang masing-masing itu uang yang terlibat itu ya antar 1 M lah. Berarti proyeknya itu bukan hanya pada tagline, bukan hanya pada iklan, betul. Tapi ternyata pada anak. Yeah. Dan menurutku itu membuktikan bahwa saya sebenarnya orang ngelihat branding itu sebenarnya disempitkan Pak ya, cuma sekedar produk aja ya. Sekedar tapi merek. Branding itu lebih luas daripada itu Pak ya. Itu sebetulnya kita ini korban dari era. Korban dari era. Jadi hidup itu kan nambah umur ya. Iya. Nah dari era pertama ngapain? Ada era sekolah, ada era kerja, ada era apa gitu. Nah memang era pertama itu yang dikenal orang dalam bisnis itu adalah selling. Itu jualan. Ya sebelum abad 19 malah. Jadi dulu orang dikenal barter. Barter itu Anda punya barang, saya punya barang, kita tukeran. Cuman problemnya barang Anda dan barang saya itu nilainya nggak seimbang. Betul. Gitu. Jadi akhirnya diciptakan uang. Nilai alat tukar. Bukan untuk alat tukar, tapi untuk menilai barang tadinya. Oh iya, menilai barang sehingga ada standarnya Pak. Barangmu harganya 10.000 ya, barang gua harganya 1.000. Jadi 10 barangmu sama dengan 1 barangku. Betul. Oh, biar itu mudah dievaluasi ya kalau gitu. Awalnya gitu. Iya, untuk menilai barang. Ya. Nah, terus akhirnya barter itu lama-lama hilang, langsung aja deh pakai duit gitu. Nah, jadi alat pembayaran. Itu awal mulanya gitu. Nah, terus pada abad 19 itu kan abad industri ya. Iya. Itu sehingga keadaan pasar itu banyak uang. Dan banyak barang. Banyak barang. Betul. Sehingga orang itu kalau misalnya mau jualan ya tinggal nawarin barangnya aja. Barang kamu apa? Barang saya ini bisa ini gitu. Bedanya masih A ya bedanya ini gitu. Jadi karena barangnya masih sedikit jadi gampang laku. Iya. Gitu. Oh iya juga, betul. Nah, berkembanglah selama berapa tahun gitu ya? Dari ya mungkin sampai 1900-an kali Pak ya. Itu masih 1900-an ya. Masih selling juga. Nah, 1990 itu sampai 1950 yang betulan saya ngalamin. Pelaku sejarah ini. Karena untuk branding juga kan? Nah, nanti sampai ke sana. Branding. Oh iya, oke. Baik ya. Gimana Pak? 1950. Iya. Jadi 1900 sampai 1950 itu era mulai berkembang. Dari era selling. Kemudian muncul di mana pasar sudah mulai berkurang duitnya, tapi barang makin banyak. Jadi orang harus milih kan. Iya. Nah begitu milih rebutan, pilih saya. Itu awalnya. Iya. Apalagi ketika barang kita titipin sama toko kelontong sebelah. Retailer. Jadi akhirnya
kita harus pakai packing. Oke. Kalau tadinya jual keripik singkong ketemu pelanggan, langsung singkongnya taruh di plastik, udah laku. Sekarang nggak bisa, harus dititipin ke warung sebelah. Nah, butuh merek. Oke. Itu identitas supaya jangan ketuker sama orang lain punya. Sesederhana itu sebenarnya awalnya ya. Betul. Oh iya. Nah, merek terus kemudian supaya dikenal kasih logo. Oke. Untuk menarik gitu. Jadi itu zamannya brand sebagai identitas. Itu baru mulai, Pak. Baru branding. mulai. Brand as identity. Marketing. Itu era marketing sebenarnya. Ya. Nah, banyak yang menyebut merek dan logo itu sebagai brand. Maksudnya identitas dari produk gue. Oke. Itu sebenarnya dari zaman Mesir kuno udah ada. Merek, Pak? Ya, yang namanya sapi itu dipanasin. Oh iya. Dikasih logo. Biar tahu siapa. Betul. Nah, kira-kira konsepnya masih gitu. Oke. Nah, kemudian saya ngalamin tahun 90-an, 80-an, itu kondisi makin sulit, gitu. Jadi konsumen itu kalau mau beli barang harus tahu maknanya dalam kehidupan saya buat apa. Itu tahun 90 udah begitu, Pak? Udah mulai pemaknaan nih. Mulai branding itu lahirnya tahun itu. Jadi kalau beli barang, ini barangnya ada mananya nggak sih? Gue kalau nggak ada mananya simpan di lemari. Kalau ada maknanya simpan di lemari. Ya. Oh, kalau ada maknanya dipakai. Oh, dipakai. Kalau nggak ada, sedang nggak diperlukan, taruh di lemari. Oh, karena dia nggak mau diasosiasikan dengan sampai topi Anda lah. Oh iya. Langsung dipakai. Tadi diambil. Betul. Iya. Karena diperlukan. Karena diperlukan. Maknanya topi ini adalah alat identity. Buat identitas. Oke. Iya. Jadi orang mulai tahun 80-an lah. Mulai perlu value. Nah, disitulah lahir Steve Jobs baru sadar bahwa jualan barang udah nggak zamannya lagi. Berarti dari kalau aku bisa sederhanakan, 97, ya. Mulai dari 97, 98 itu orang sudah sadar bahwasanya mereka bukan jual produk. Betul. Karena produk bisa ditiru, tapi value nggak bisa ditiru. Merinding aku. Dan kenapa yang di-mention Steve Jobs ada spesial mungkin atau dia yang pertama kali mengawali atau? Ya, jadi dari kelahirannya Apple itu dia jualan barang. Oke. Barang saya bisa gini, terus softwarenya ini, terus hard disknya sekian. Tapi orang lain juga jualan yang sama. Yeah. Akhirnya dia perlu, ini udah nggak bisa lagi nih jualan barang. Harus jualan maknanya buat orang itu apa. Oke. Wow. Itu sampai sekarang dong, Pak, berarti? Sampai sekarang, eranya begitu. Eranya berarti mulai dari Steve Jobs itu sudah bukan lagi jual produk. Betul. Itu penting tuh. Ya. Gimana lanjutannya, Pak? Menarik nih. Akhirnya karena itu makna dari barangnya itu yang ditampilkan, akhirnya bukan jualan barang, tapi jualan makna. Yeah. Nah, makna itu kalau di lingkungan Anda kira-kira sama dengan barang itu syariatnya. Oke. Makna itu hakikatnya. Iya. Syariat itu yang terlihat. Betul. Nah, feature-featurenya. Sedangkan hakikat itu adalah makna, value. Iya. Nah, kenapa saya masuk ke situ? Karena dulu saya pelaku ilmu hakikat. Gitu. Di zaman itu tahun 90. Waktu saya umur 17 tahun. Tapi sebentar, Pak, aku penasaran. Itu dulu ada sekolahnya nggak sih, Pak? Sekarang kan misalnya Pak Bi ngajarin bisa bikin brand. Ada sekolah branding, ada sekolah-sekolah marketing. Zaman dulu ada nggak sih, Pak? Nggak ada. Lah, terus belajarnya dari mana, Pak? Saya belajarnya ya di jalanan. Sambil kerja. Nah, pantas praktisi ya. Kebetulan pada waktu saya mulai bikin usaha, ketemu sama letkol jebolan dari Harvard. Letkol jebolan Harvard agak jarang ini. Kan memang dikirim negara ke sana untuk belajar tentang marketing. Marketing. Nah,
beliau itu dikasih tugas untuk ngajar dwifungsi ABRI waktu itu. Nah kebetulan dwifungsi ini si ABRI-nya ini kalau cuman ABRI doang, jadi nggak relate gitu. Akhirnya saya dipilih ikut, kamu ikut. Jadi saya nemenin jenderal-jenderal itu di kelas. Tapi dulu Pak B dipilih itu karena sudah ada prestasi atau apa Pak? Sudah ada. Oh, berarti sudah ngembangin branding. Betul. Wow. Tapi orang yang sadar di zaman itu berarti dikit sekali Pak ya, sampai akhirnya Pak B langsung dipilih untuk tugas kenegaraan gitu Pak? Ya ada 8 orang sih. 8 orang doang di seluruh Indonesia. Dan itu sepengetahuan saya mereka masih marketing. Oke. Karena tahunnya tahun 80-an. Terus akhirnya bantuin ABRI Pak? Ya, jadi waktu itu teman sekelas saya itu Jenderal Kunarto, ingat ya? Kapolri. Terus Jenderal Sinbun. Nah itu belum tahu tuh. Angkatan Udara. Nah belum tahu itu Pak. Ya. Chinese kayaknya kelihatannya Pak. Kedengarannya. Bukan, dia orang Jawa. Orang Jawa. Tapi boleh dong, nggak boleh dong. Boleh dong. Terus akhirnya digunakan ilmu itu. Jadi mulai tahun 97. Nah, kalau waktu itu saya belum tahu shift job. Tapi di lapangan itu udah mulai dirasakan. Jual barang, jual produk itu. Produk saya bisa ini, bisa itu, nggak laku. Akhirnya mulailah lahir iklan dalam bentuk iklan tematik. Iklan tematik. Contohnya misalnya apa Pak iklan tematik? Iklan tematik itu Kopiko. Oh Kopiko itu iklan tematik. Kopiko itu barangnya permen. Tapi fungsinya atau supaya maknanya gantinya ngopi gitu. Gantinya sebelum ada Kopiko orang nggak kenal istilah itu. Sebelum ada Kopiko orang misalnya nggak ada kopi, ya nggak ngopi. Iya. Begitu ada Kopiko, nggak ada kopi, ya nggak Kopiko dulu. Gantinya ngopi. Itu maknanya. Berarti itu dibuat setelah tahun 97 itu Pak. Betul. Tapi belum tahu Steve Jobs padahal. Tahun 97 itu Steve Jobs. Kopiko itu tahun 86. Tapi kalau tadi ada 86 berarti jauh mendahului. Tapi sebenarnya kalau tadi Pak Bi bilang ada iklan tematik mulai dari Kopiko, itu sebelumnya iklan-iklan nggak tematik berarti? Enggak. Sebelumnya iklan tactical. Iya. Misalnya kayak gimana Pak iklan tactical? Barang saya bisa ini, terbuat dari ini. Fitur. Okay. Enak gitu misalkan ya. Enak gitu. Berarti tidak ada value yang dijual. Betul. Yang dijual adalah feature. Tunggu. Berarti kayaknya kalau sekarang kita lihat pasar kebanyakan ya, misalkan kita mampir aja di sebuah warung di rest area lah gitu kan. Itu berarti masih banyak yang kayak gitu ya. Karena kalau kita lihat kemasan, isinya cuma misalkan keripik bla bla bla, ya kan, enak, halal, lezat gitu-gitu doang tuh. Itu berarti masih poin yang pertama tadi ya? Iya betul. Tactical tadi. Jadi itu yang membuat saya seumur ini masih kepingin ngajarin teman-teman. Karena ternyata belum berpindah banyak kan Pak, dari tactical ke tematik bahkan. Betul. Ini ada level up lagi nggak Pak setelah tematik? Kayaknya belum deh. Oh ini masih tematik ini Pak. Ya, masih tematik. Dan itu Indonesia belum nyampe di titik itu Pak. Mayoritas belum. Nah sebelum Pak Bi lanjutin. Apalagi UKM. Aduh. Sedih sih. Makanya saya dari tadinya melayani korporat, hijrah ke UKM. Karena tadi banyak. Kalau statistiknya emang rendah sekali ya berarti. Berarti secara statistik emang belum banyak orang yang. Iya betul. Itu Indonesia aja atau di luar negeri juga? UKM itu 98%. Nggak ada branding. Menguasai ekonomi. Menguasai ekonomi. Tapi nggak ada branding 98%. Merek aja. Nah, aku mau tanya tadi Pak, yang tadi Fuad sempat singgung. Kalau menurut Pak Bi, ada nggak sih negara yang sudah mulai mature dalam menerapkan iklan tematik itu? Atau branding tadi? Oh ya tentunya negara barat ya. Amerika. Jepang gitu Pak, udah masuk belum Pak? Udah masuk, udah lama. Tapi dekat-dekat kita nggak ada Pak. Tahun 74 saya ke Jepang aja, sekolah di sana, itu sudah ada Yamaha, sudah ada Honda gitu, dan dengan value-nya apa, bedanya, yang mananya, kalau saya naik Honda mananya apa, apa your dreams itu ya. Betul. Kalau berarti mereka udah mulai masuk tematik. Udah. Kalau Indonesia sekarang perusahaan-perusahaan besar udah, tapi UKM yang sebenarnya belum pernah Pak ya. Beberapa sudah. Salah satunya murid saya itu dari Bandung,
itu dia bikin kerudung. Bikin apa, Pak? Kerudung. Tadinya dibilang hijab. Terus karena dia membuka peluang untuk ekspor, jadi akhirnya disebut kerudung. Oh, biar ada nilai tradisional. Ya, karena orang-orang tua kita tuh kan nggak pakai hijab, pakai kerudung. Ya, benar juga ya. Nah, sehingga melebarkan pasar. Gitu. Nah, dia punya pada waktu dia ikut sebelum COVID, itu kemampuan digital printingnya itu baru 2 warna. Nah, ini dia sudah bisa mengembangkan sampai 4 warna. Gitu. Untuk kerudungnya itu ya. Jadi kalau misalnya orang pakai kerudung itu seharian selfie 4 kali, bisa ganti warna. 4 warna. Luar biasa. Nah, itu maknanya. Iya. Barangnya 4 warna. Fiturnya 4 warna, tapi makna yang dijual adalah selfie-nya. Ya. Oh, sehari bisa selfie 4 kali. Berarti sebenarnya kalau makna terkait banget sama yang namanya behavior, Pak. Betul. Kalau berarti yang kita kejar di makna itu kita lihat behaviornya dulu. Makanya saya bilang marketing melihat target market siapa. Oke, marketing melihat target market siapa. Negaranya, sampai orangnya, sampai daya belinya, itu marketing. Tapi branding itu melihat target behaviornya, Pak. Oh, itu kata kuncinya berarti, Pak. Iya. Kalau marketing itu target market, kalau branding behavior. Betul. Ilmunya mempelajari behavior itu ada yang ngajarin nggak sekarang, Pak? Lah, itu sih gampang sekali sebenarnya, nggak usah riset. Gimana coba elaborasi? Aku pengen tahu, misalnya memahami behaviornya berarti kayak apa? Kita harus tahu keseharian dia gitu berarti ya. Betul. Jadi kalau marketing itu mulai dari problem, kalau branding mulai dari ritual. Wah, jenius banget sumpah. Berarti bisa jadi itu bukan masalah bagi dia. Bukan. Ritual yang menimbulkan masalah itu yang harus diselesaikan. Kalau selling dari produknya. Betul. Kalau marketing dari masalahnya. Ya. Merinding. Oh ya benar. Berarti gini, kalau masalah yang diincar, kalau masalahnya selesai kan belum tentu beli lagi. Betul. Kalau ritual kan pasti tiap hari pasti dibeli. Oh, karena sholat itu kayak ritual. Betul. Berarti kalau kita bisa hadir di situ, itu kan bisa 5 kali sehari dipakai, tanda kutip. Betul. Wah. Jadi kalau Anda jual coklat, Anda kasih mana? Beli secangkir coklat sehabis sholat. Dimakan berapa kali? Itu baru kepikiran atau gimana? Gak, itu baru kepikiran hari ini, Pak. Itu, Pak. Udah sering saya sampaikan sih. Oh iya. Bagus banget soalnya tuh. Wah, kacau. Atau boleh pilih secangkir coklat sehabis sholat Jumat. Sama-sama Jumat, ya. Nah, ritualnya beda. Betul. Seminggu sekali sama 5 kali sehari. Betul. Lebih sulit yang 5 kali sehari berarti, Pak. Iya. Tapi kalau terus diingatkan dan orang percaya, lama-lama jadi dicari. Sebentar. Jadi marketing itu menawarkan, kalau branding itu barangnya dicari. Marketing itu menawarkan. Kalau branding itu kita sudah karena ritual, berarti kita bermain di orangnya. Di orangnya. Bukan di kitanya. Bukan. Berarti kalau marketing itu kayak kita ngedatengin. Kalau branding itu kita mendatangkan. Mendatangkan. Oh. Didatengin gitu. Prosesnya, Pak, gimana, Pak? Kalau branding ini kan soalnya branding kan tadi kan kalau orang memandangkan dalam level sempit itu cuma produk, tapi ternyata gampang project pertamanya cuma manusia. Satu aja. Cuma satu langkah. Anda harus menemukan value dari produk Anda. Value. Susah itu, Pak. Makna satu ya, tapi makna. susah itu. Nah, mencari makna itu gampang. Yaitu konsumen akan merasa kehilangan kalau barang Anda nggak dijual. Apa kira-kira? Susah juga itu. Iya. Aku lagi berpikir nih. Kalau diterapkan pada diri sendiri bisa, Pak, ya? Nah, apa yang merasa kehilangan Anda punya jemaah kalau aku nggak ada? Iya. Aku ganteng nggak mungkin. Nggak banyak. Banyak. Nyanyi nggak usah. Nyanyi nggak mungkin. Apa yang hilang? Oke. Kalau marketing bertanyanya kenapa orang harus milih aku gitu? Ya betul. Kalau branding berarti kalau aku nggak ada apa yang hilang? Betul.
Gampang kan? Ya. Susah Pak. Berarti kita harus main di otak orang ya? Iya. Karena kita harus lihat perspektif dia kan? Makanya namanya branding itu adalah persepsi yang dipercaya. Persepsi yang dipercaya. 2 kali Pak B bilang dipercaya. Berarti ini juga kata kunci juga nih. Believable. Betul. Malah saya istilah yang lebih seremnya lagi adalah belief system. Ini udah masuk ke iman dong Pak ini. Betul. Wow. Berarti sebenarnya behavior sama iman ini ada hubungannya Pak? Ada. Contohnya gimana Pak kalau diterapkan dalam branding misalnya Pak? Ya, dalam keseharian Anda udah biasa ritual sholat 5 waktu. Terus suatu hari Anda tidak bisa sholat itu. Rasanya gimana? Bersalah Pak. Nah, bersalah, deg-degan, merasa nggak enak. Karena udah jadi belief tadi. Tapi imannya masih kan? Masih. Oh gitu. Iya. Ketika ritualnya itu terganggu jadi. Berarti yang paling penting adalah sebenarnya belief systemnya dulu Pak. Betul. Baru kita melihat behavior. Betul. Baru setelah behavior muncul masalah. Nah, ini asiknya sama Ustadz Felix kan. Nyambung kan. Ya kayak orang. Saya udah bilang kan di BA. Bagus, keren banget ini. Kayak orang lari lah kan banyak yang tanda kutip ya dia sering lari terus kayak nggak lari terus jadi ngerasa gimana gitu. Jadi merasa ada bersalah. Gak usah gitu. Anda tadi pagi bangun pagi. Orang bangun pagi itu menciptakan problem. Problem apa Anda bangun pagi? Problemnya Pak, bangun pagi lapar. Bukan. Enggak aku rasa. Yang pertama kali orang bangun pagi itu menghadapi masalah mulut bau. Iya. Gue soalnya nggak akan ngomong kalau nggak masuk kamar mandi sih ketinggi dulu. Istri dicium aja nggak mau. Iya sih Pak. Padahal istri udah bersumpah sehidup semati. Benar. Tapi ternyata dicium nggak mau. Jadi itu Allah sudah mengajarkan kita. Ini peluang untuk bisnis. Wow. Biasa ya. Bikin pengharum mulut. Bikin permen. Bikin kue. Sebelum gosok gigi. Bahkan sebelum gosok gigi. Jadi ditaruh di meja sebelah tempat tidur. Dan pasti karena itu ritual, kecuali Anda mati habis itu kan. Berarti kan pasti bangun pagi terus kan. Betul. Wow. Menjaga keharmonisan rumah tangga. Nah, itu maknanya. Kayak gitu-gitu berarti Pak. Iya. Berarti belief system ini penting banget untuk. Tapi problematikanya Pak, kok bisa Pak B ngajarin ini dari hampir 50 tahun. Tapi orang Indonesia bahkan kayak aku ya masih merasa, aduh ini kayak kita nih belum terbiasa banget ngeliat belief system orang. Terus terang ya, selama saya praktek itu saya nggak pernah ketemu marketing director. Saya ketemunya selalu CEO. Karena kalau di level marketing director, marketing manager itu ilmunya ya marketing. Tetap jadi, kotaknya di situ. Betul. Nah saya masuknya dari sini. Kalau Anda punya perusahaan dan Anda bosan, Anda mau jual, jual putus gitu. Kira-kira apa yang dilakukan? Due diligence. Nah, dihitung kan? Dihitunglah aset perusahaan macam-macam. Itu secara fisik bisa dihitung. Betul. Nah, bagaimana Anda menghitung nilai brand Anda? Ya, yang intangible. Yang intangible. Itu kalau Pak Budisman tahu ya, itu rumusnya 10 kali. Iya, 10 kali lipat daripada tangible. Itu yang paling mudah. Betul. Nah, di situ Derry nyesel. Kenapa Pak? Karena yang kemarin. Derry kasih solusi. Itu salah sih dia. Akhirnya dia mati-matian bangun brandnya kan, supaya value-nya naik, valuasi naik. Setelah kenal saya. Dan akhirnya kenal sama Corbusier. Itu sebelum kenal saya. Iya itu gitu. Makanya tadi salah. Makanya tadi 10 kali lipat daripada tangible itu ternyata nggak masuk di zaman padahal sekarang. Dia saya posting saya podcast sama dia itu masih di kantor lama lah. Kantor lama. Sebelum diakuisisi. Nah, katanya gara-gara podcast sama saya terus
bisa ngundang macam-macam tokoh. Luar biasa. Kita malah ngundang tokoh-tokoh dulu baru beliau. Walat. Abis ini baru nanti. Walat. Kita pindah ke Sablanka. Jangan. Ya berarti itu yang pertama kali harus dilakukan sebelum kita mikir branding, apapun itu brandingnya. Karena zaman sekarang itu aku pernah baca katanya sekarang penjualan ataupun bisnis itu pindah ke orang, Pak. Artinya kan yang menjadi problematika sekarang personal branding sebenarnya, Pak. Iya. Berarti sekarang penting banget bagi siapapun untuk ngerti branding, terutama personal branding. Ya. Sebetulnya itu pemahaman yang salah. Oke, yang benar gimana, Pak? Tapi saya biarin aja. Oke, gimana, Pak? Karena eranya begitu ya. Oh, eranya begitu. Saya nggak bisa ngelawan era kan. Jadi eranya sosial media dan segala macam. Dulu saya nanganin Indomie 10 tahun. Ya. Nggak pernah sekalipun nampilin tampangnya Antoni Salim. Iya sih. Iya. Kalau sekarang kayaknya harus. Gitu. Ya betul. Oh gitu Pak. Iya sekarang kan kayaknya ownernya tuh kayak nongol gitu loh, eksis. Dan nggak perlu tergantung pada brand ambassador, Pak ya. Enggak dulu. Sekarang malah justru produknya yang ngangkat brand ambassador. Dulu bukan brand ambassador yang dibutuhkan adalah model. Talent. Bintang iklan tuh kita nggak tahu namanya siapa. Jadi kayak saya bikin Extra Joss itu, saya bikin talent almarhum Doni Kusuma. Doni Kusuma, betul. Oke, iya benar. Itu berarti talent atau model. Ya. Tapi kalau sudah sekarang baru sudah perlu branding. Ya. Personal brandingnya, Pak. Ya. Pemahamannya begitu. Tapi sebenarnya nggak begitu. Nggak begitu. Gimana Pak? Yang benar Pak. Ini menarik nih. Nah, anak sekarang percaya bahwa the product is you in the form of product. The product is you in the form of. Berarti kita yang produknya. Jadi produk branding itu adalah kamu dalam bentuk produk. Oh, kamu dalam bentuk produk. Ya. Berarti asosiasi produk tuh ada kitanya. Ya. Atau corporate branding itu adalah kamu dalam bentuk perusahaan. Gitu. Itu yang diyakini oleh anak muda zaman sekarang. Tapi itu tidak tepat. Dari zaman dulu udah ada. Oke. Gudeg Yujum. Yang ada yang berdiri sejak itu ada juga kan. Nggak duduk-duduk tuh Bu Yujum. Berdiri sejak lama. Jadi ya cuman berputar aja. Kehidupan berputar. Jadi karena saya ngalamin dua-duanya, jadi saya ngikut aja gitu. Tapi kalau idealitasnya menurut Pak Bi seperti apa untuk ke depan ini? Sebenarnya apakah harusnya memang kita karena nggak ada hubungannya antara produk dengan orang. Gitu. Kecuali koki dengan masakannya. Chef dengan masakannya. Itu perlu lah. Dia adalah produknya sendiri. Iya. Nah, itu branding. Nah, yang saya happy dengan pergeseran pemahaman ini. Karena zaman sekarang banyak menteri hadiah. Gitu. Menteri giveaway. Ya. Wow. Komisaris hadiah. Iya. Jadi kemarin. Jadi perlu kalau dapat hadiah dari menteri, kalau Anda jadi menteri nanti, Anda harus memasukkan makna dalam diri Anda. Tapi kok mereka tidak pernah menghubungin Pak Bi tuh kayaknya. Ya itu yang saya heran. Aku pernah literally aku story, mbok ya cari konsultan yang bener gitu Pak maksudnya. Karena ya Allah Pak ini nggak ada konsultannya sama sekali kayaknya Pak. Blunder ya. Jadi kelihatan kalau misalnya doorstep gitu ya. Itu harus punya strateginya, harus menunjukkan kompetensinya, cara menghadapi wartawan gimana. Benar, bahkan pilihan kata-katanya, sikapnya juga. Kayaknya ada, aku tahu siapa yang paling perlu Pak, tapi jangan diomongin hari ini. Jangan. Dulu waktu saya campaign SBY, itu sampai ke situ. Oh, dulu konsultannya SBY yang megang Pak Bi. Sadis. Apa dulu Pak yang tagline-nya Pak? Bersama kita bisa. Wah. Nah itu maknanya, maknanya itu ada kata-kata mengatakan king can do no wrong. Ya, king can do no wrong. Ya. Jadi gua jadi presiden ya udah, gua bikin aja peraturan gitu. Betul. Nah tidak pernah melibatkan rakyatnya. Oke. Oleh karena itu saya bikin maknanya bersama. SBY ini bukan king. Tidak memutuskan sendiri, tapi bertanya kepada rakyatnya. Dan faktanya memang presiden itu kalau bikin rencana undang-undang harus
disetujui oleh DPR. Benar. Berarti bersama itu nilainya. Betul. Baru kita bisa. Ya. Itu mungkin aku lihat Pak Bi mungkin dulu bikin semacam kayak proposal Pak. Kan awalnya Pak Bi mungkin nulis pendahuluan. King can do no wrong. Baru terus mulai solusinya. Nah ini kayaknya mungkin gitu. Yang terakhir cuma baca depannya doang. Makanya blunder. Makanya King can do no wrong. Nah itu saya lihat pasangan SBJK kan. Itu awalnya kenapa ketemu itu. Itu karena saya akhir tahun 2003 pas lagi rapat perusahaan diundang ke kantor Menko Kesra. Menko Kesra. Pas waktu itu masih kantornya Pak JK. Terus ngobrol-ngobrol, dia bilang saya mau jadi presiden. Gitu. Terus bisa nggak Pak bantuin campaign? Saya bilang ya saya coba gitu. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Saya kira gitu. Nah, terus dia tanya, saya ini anggota Golkar, jadi saya harus ikut konvensi Golkar. Betul. Sebelum jadi presiden dicalonkan. Lalu dia tanya, perlu nggak saya ikut konvensi? Saya bilang, kalau menurut hemat saya jangan. Kenapa Pak? Karena nanti ada 4-5 orang di Golkar. Jadi mencalonkan diri juga jadi pres semuanya. Dan kalau dia kalah sebagai capres, bahkan belum pertandingan. Balon dulu ya, bakal calon. Jadi balon aja kalah itu. Nah itu masuk kotak. Jadi Anda akan hilang dari percaturan. Mikirnya sampai gitu ya? Ya. Jadi ingat kondisi sekarang. Itu ada 5 calon presiden yang rebutan wakil presiden. Ya. Nah, kalau mau pasti kepilih, jadi wakil presiden aja. Maka itu yang ditawarkannya begitu. Tuh. Nah, dari pengalaman itu saya tahu karakter dari JK. Dia selalu melibatkan orang lain untuk minta pertimbangan. Makanya dari situ bersama. Wah. Lahirnya di situ. Jadi bukan iklan ya. Iya. Kan udah. Biasa sih. Proses kreatifnya luar biasa. Sampai di titik itu berarti Pak ya. Iya. Kalau aku ditanya misalnya contoh ya sama JK, walaupun nggak mungkin, ini imajiner aja. Nggak mungkin lah. Jongkok maksudnya. Saya mau jadi calon presiden. Oke. Bisa nggak? Nggak bisa. Langsung dibunuh mimpi-mimpi orang ya. Nggak bakal. Kalau mau jadi ustadz boleh. Karena bukan orang Jawa. Anda. Itu berarti belief system kan Pak? Maksudnya presiden harus Jawa, lalu kemudian mempengaruhi behavior. Karena itu gitu mayoritas saja. Mayoritas saja. Tapi andai kata ada presiden yang bukan Jawa, berarti kalau Pak Abi branding juga punya PR sendiri tuh. Sekarang kan separuh Jawa. Iya, separuh gitu. Jawa, separuh Chinese. Oh iya. Namanya sih masih Jawa banget. Iya, Prabowo kan. Belakangnya nyontek saya lagi. Iya loh. Anak Pak Bi juga. Enggak mungkin. Hampir. Terus kalau di zaman sekarang Pak, misalnya kalau menurut Pak Bi nih, kalau ada orang mau berkembang ke depan dalam bisnis kah, dalam dakwah kah, kan kalau dakwah beda jualannya aja sih Pak, jualannya ide. Nah untuk itu apa sih yang mereka harus kembangkan dalam bidang branding itu Pak? Yang mereka harus kuasai skill yang future proof untuk ke depan. Jadi supaya menonjol juga dengan pesaing, maka kita perlu bertanya pada diri sendiri. Kira-kira value apa yang harus saya punya? Sehingga pada waktu saya mati, itu jemaah saya kehilangan. Bisnis sama, dakwah sama, semua sama. Kalau andai kan aku mati, apa yang membuat mereka itu mau datang ke tempat aku untuk nyolatin lah kalau gampang kalau seorang ustadz atau seorang ulama. Dia merasa nangis-nangis karena kehilangan. Karena pasti ada yang hilang kan. Iya, hilang. Betul. Karena yang hilang mati itu kan sebenarnya produk alias kayak
nyawanya hilang kan. Tapi yang bikin orang nangis kan sebenarnya bukan badannya ya. Iya. Pertanyaannya Pak, itu bagiku masih agak sulit jawabnya sih Pak. Kalau bagi orang-orang yang baru belajar Pak ya, ada cara lebih mudah nggak Pak untuk menjawab itu Pak? Cuma itu aja. Cuma itu aja. Tanya orang berarti mungkin. Enggak cuma orang, barang juga. Enggak, maksudnya harus nanya orang nggak sih? Kayak apa perlu tahu orang mandangnya kita gimana? Ya, gitu. Contohnya kayak Kodak. Ketika dia bangkrut. Iya. Apa yang hilang? Aku hampir nggak ada sih Pak. Kalau aku sih kenangan ya. Iya, kenangan paling. Memori. Nah itu yang dijual oleh Kodak. Makanya Kodak bilang bahwa Kodak adalah memori. We are not selling film, we are selling memory. Oh, untuk nyetak di Betul. itu ya. Jadi foto-foto saya pada waktu di Jepang tahun 74 itu hilang. Karena banyak foto lama yang sekarang dengan AI bisa kantang lagi gitu. Betul. Tapi memorinya itu yang berharga. Fotonya nggak berharga. Makanya bosnya Kodak bilang ke anak buahnya, don't sell film. Sell memories. Sell memory. Bagus juga ya. Kalau misalnya itu kan Kodak tapi tetap aja menurun penjualannya kan Pak ya. Karena akhirnya dia pasarnya segmented. Betul. Untuk orang-orang yang mau misalnya memori. Kayak misalnya kayak aku lihat sekarang orang-orang balik lagi ke retro 90-an misalnya Pak. Mereka ada yang jual Walkman atau misalnya kayak headphone model Walkman kayak gitu-gitu Pak. Tapi itu segmented banget kan Pak ya. Tapi kalau kita mau nguasain mainstream pasar bisa nggak sih Pak sekarang? Kayaknya di zaman internet semuanya serba bisa sih. Possibility untuk bisa itu lebih besar. Tapi memang sekarang lebih segmented ya sebenarnya Pak. Yeah. Niche itu lebih penting atau ngincer pasar yang lebih besar lebih penting? Ya kalau mau jualan ya pasar lebih besar. Gitu. Tapi cuman harus cari behavior apa yang bikin yang behavior itu besar. Nah itu dia tuh. Aku baru mau nanya tadi Pak. Udah saya bilangin tadi kan, bangun tidur. Karena semua orang di dunia ini bangun tidur. Oke. Sesimpel itu. Berarti kita harus cari sesuatu yang umum terjadi di orang dulu. Dan kemungkinan besar ritual dan behaviornya sama. Iya. Makanya Kopiko bisa dibawa ke astronot ke luar angkasa. Karena di sana nggak bisa ngopi Pak. Bisa ngantuk. Bisa apa? Bisa ngantuk. Iya sih. Mau astronot, mau emak-emak, semua ngantuk. Wah. Itu ritualnya ngantuk. Iya. Untuk menjawab problem yang terjadi ketika ngantuk, itu dia pakai Kopiko. Berarti ritualnya orang ngantuk. Belief systemnya kalau ngantuk itu ngopi. Belief systemnya kalau ngantuk, gua nggak bisa kontrol komunitas. Ke situ arahnya. Berarti itu tidak sampai pada produk. Kopi masih produk sebenarnya sih. Enggak. Kayak orang nyopir bus. Misalnya Jakarta Bandung. Itu sebelum berangkat dia beli Kopiko satu renteng. Satu tempat gede, satu pouch. Kenapa? Begitu ngantuk makan. Karena dia takut kalau gua ngantuk, gua nggak bisa nyetir. Berarti belief system. Ya benar. Contohnya tadi kalau sholat, kalau beriman sholat. Kalau dia tidak sholat tetap beriman sebenarnya walaupun dia merasa bersalah. Betul. Berarti belief systemnya itu tidak berkaitan dengan produk. Iya. Iya. Nah menariknya tuh kalau ngomongin soal tadi kan Ustadz nanya nih sebagai pendakwah atau orang bikin sebuah organisasi, itu kan sebenarnya tadi tinggal jualannya aja yang beda produknya kan sebenarnya. Nah cuman ketika ditanya value apa yang hilang, itu tuh akan, kalau aku sendiri yang ngerasa ya, kadang terkepentok sama istilah generalis. Kita tuh kadang sendiri bingung. Ngerti gak sih? Apa yang mau kita kalau saya misalkan saya nih Pak Wik, misalkan ada orang nih dia dokter. Mudah nge-brandingnya atau dia mudah menemukan aku dokter. Tinggal ditambahin mungkin kalau di kelasnya Pak Bi kan yang ya dokter yang apa gitu. Nah cuman sebagai orang yang ngerasa nggak pernah kayak jago di banyak jago apa atau fokus satu hal, tapi ngerasa bisa banyak hal cuman bukan ahlinya ya. Itu kadang sebagai generalis tuh agak susah menemukan saya tuh siapa ya gitu. Pak Bi kan juga mungkin banyak. Gampang aja. Kalau Anda dikenal sebagai orang yang mengubah suasana, begitu masuk suasana langsung berubah. Tadinya pada diem, begitu masuk terus rame gitu. Begitu Anda nggak ada,
nggak datang, itu aja udah kehilangan sih teman-teman. Oke. Nggak usah jadi dokter. Iya ngerti. Oh, berarti bukan terkait profesi, keahlian bisa apa? lucu, bisa membawa suasana, bisa macam-macam. Ya. Jadi nggak harus dakwah juga gitu. Cuman lebih mudah kalau dia sudah punya profesi, Pak. Iya. Aku pengen tanya nih, Pak. Ini concernku dari dulu. Bisa nggak sih kita membranding negatif kepada sesuatu? Sangat bisa. Dan Islam udah kena ya, Pak ya sebenarnya. Sebetulnya semua itu kembali ke etika. Etika, oke. Jadi saya pernah beli buku, masih saya simpan. Namanya bukunya Business Ethics. Business Ethics. Saya buka halaman pertama, dia bilang, there is no such business ethics. Wow. What exists is an ethical person doing business. I see. Bukan bisnisnya, orangnya. Oke. Kalau bisnisnya nggak ethical, berarti orangnya ethical. Bukan bisnisnya sebenarnya. Urusannya nanti dibayar di atas. Iya. Makanya saya tenang banget kalau misalnya klien nggak bayar itu ya udah. Nanti kan diganti 700 kali di atas. Iya, luar biasa. Lengkap ini Pak. Kalau kita bicara Islam sekarang, berarti memang apakah kalau menurut Pak Bi, apakah dari luar membranding kita itu adalah sesuatu yang buruk? Yang mungkin ada dan mungkin juga tidak. Itu kan tetap aja sesuatu yang kayak misalnya kita di branding misalnya kekerasan, kita di branding apa namanya kayak merendahkan wanita dan atau memang kelakuan kita ini yang lebih banyak menjadikan brand Islam itu jadi jelek. Asumsiku yang kedua ya. Memang brand itu dibangun dari behavior kan. Oke, balik lagi behavior. Berarti memang problemnya ini pada behaviornya umat Muslim sebenarnya Pak. Jadi ya kita ngobrol tapi agak begini karena Ustadz kan ahlinya syariat. Nah saya belajar dulu hakikat. Jadi setelah syariat, marifat sebelum marifat apa ya? Syariat, hakikat, marifat. Nah saya belajarnya dulu di hakikatnya. Terus kalau misalnya menurut Pak Bi ngelihat orang-orang punya branding negatif terhadap Islam ini baik di Indonesia ataupun di dunia itu dilihat yang paling dari syariatnya. Dilihat dari syariat. Tapi kalau dari value-nya sebenarnya kita bisa lebih. Kita tuh satu kalau value-nya. Siapapun Anda kita satu. Itu value-nya. Berarti jangan main di syariat sebenarnya Pak ya. Hakikat. Berarti kita harus main di esensinya. Berarti kalau orang-orang ribut tuh kayaknya ngomongin syariat ya? Benar. Iya pasti. Sholat nggak sholat. Fitur ya? Ya fitur. Kalau misalnya iklannya masih fitur, berarti akan banyak ribut karena iklannya taktikal. Betul. Tapi kalau di marifat, boleh bersaing walaupun bersanding. Boleh bersaing tapi kita bersanding. Apa fastabiqul khairat? Di pelaminan. Kan banyak tuh collab gitu kan. Kalau kenapa collab sekarang nggak ngitung syariatnya, dihitungnya collabsnya itu. Betul. Akhirnya. Oh berarti kalau ini diterapin dalam dakwah itu kan sebenarnya bentuk advertising sebenarnya Pak. Betul. Ya? Nah berarti sekarang problemnya adalah bagaimana membawa dakwah itu pada tematik. Betul. Bukan taktikal. Jadi bagaimana kita ceritakan syariatnya, tapi kita sampaikan hakikatnya. Pernah ngeriset khusus nggak sih Pak kalau untuk dakwah? Misalnya problematika dakwah di Indonesia itu apa dan solusinya apa? Misalnya ada contohnya nggak Pak? Kayaknya belum deh. Belum ya? Kalau misalnya kayak orang-orang ribut gitu Pak. Orang-orang yang misalnya belajar tapi malah ribut itu pernah mengetahui kondisi atau situasi gitu nggak Pak? Kalau saya ngelihatnya kita boleh ribut, tapi kalau sholat tetap ngadep Ka'bah. Oke. Hakikatnya kan ngadep Ka'bah. Berarti yang dimunculin itunya ya. Itunya. Wah, berarti PR kita banyak nih sebenarnya Pak. Melihat semua ini maksudnya karena benar Pak, bukan hanya UMKM nih. Tapi sebenarnya pelaku-pelaku dakwah juga ternyata sampai di detik ini belum memahami sampai di titik itu. Pertama kali berarti harus diusahakan behavior. Kalau untuk behavior apa Pak yang paling harus dilakukan supaya behavior bisa berubah? Begini, hakikat dari hidup itu kan muter ya.
Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya. Itu yang kita sebut behavior. Tapi itu adalah berangkat dari hakikat, bukan dari syariat. Kalau syariat bisa beda-beda. Cara Anda tidur dipermasalahkan dengan cara saya tidur, itu aja udah ribut. Ngadep kiri, ngadep kanan. Tapi tidurnya. Kata Rasul katanya harus ngadep kanan, gitu. Karena apa? Jantung kita segala macam lah ya. Nah itu kalau dipermasalahkan jadi ribut. Tapi kalau pada hakikatnya tidur itu adalah istirahat, 2 jam deep sleep, itu memelihara kehidupan kita. Itu semua orang setuju. Iya. Oke. Lu mau miring kanan kayak miring kiri selama gantung. Deep sleep itu hidupannya bagus. Gitu. Iya. Berarti itu yang dipromokan. Itu yang dikampanykan, karena kalau enggak akan jadi ribut aja ini orang tuh mah. Pernah ini enggak Pak dikasih apa namanya membranding dakwah gitu Pak, bukan produk. Mau sih kalau disuruh. Itu sih sebenarnya. Pak Bima, pertanyaan gue sayang di sini langsung hakikatnya. Saya jawab sekarang ya. Gimana Pak? Bagaimana caranya Anda berdakwah? Nah ini nih. Supaya membuat para jemaah itu bukan cuma mengenal Allah, tapi dikenal Allah. Udah itu aja. Itu langsung tagline-nya Pak ya. Bagus itu. Jadi dakwahnya Ustadz Felix, Anda akan dikenal Allah. Ngeri itu. Wow. Kalau mengenal Allah sudah mainstream. Semua pengajian juga mengenal Allah kan? Iya, semua ayat. Datang ke sini dan kamu yang dikenali. Serem sih. Aku langsung masuk beberapa hadis-hadisnya langsung masuk. Serem sih. Iya. Gitu. Cuman kalau perkembangan branding ya, apapun lah maksud terkait juga produk atau mungkin tadi personal branding, ide dan seterusnya. Aku kan pernah lihat itu kan banyak poin-poin ya, 1.0, 2.0, bahkan sekarang udah sampai 7 berapa. Itu tuh sebenarnya perbedaannya di titik apa sih Pak? Jadi eranya kan era selling, pindah ke marketing, harusnya pindah ke branding. Betul. Nah, tapi orang marketing nggak terima pindah. Jujur aja gitu. Jadi orang marketing ini bertahan di 1.0. Udah nggak bisa sekarang nggak laku ya. Dia harus pindah ke branding kan. Tapi karena dia nggak rela dipindah ilmu, maka disebut marketing 2.0. Oh, itu sebenarnya branding sebenarnya. Itu membranding marketing sebenarnya. Betul, karena marketing itu basicnya adalah menjual produk. Kalau branding itu basicnya menjual kepada konsumen. Jadi consumer centric. Itu Pak B sebenarnya callback ke awal tadi sebenarnya. Iya betul. Jadi sebenarnya Pak B itu callback ke awal tadi. Contoh ya, kalau tadi kan Pak B bilang kalau marketing itu adalah kita menawarkan produk pada orang. Kalau branding, produk kita dicari orang. Betul. Berarti kalau marketing adalah mengenal Allah. Kalau branding dikenal Allah. Makanya saya bilang saya belajar branding bukan dari buku-buku dari Amerika, dari Al-Quran. Serius Pak? Serius. Ngeri ini. Yang ngajarin anak saya. Dion. Iya. Karena dia hafiz kan. Oh langsung dikasih dalil-dalil. Serem Duh merinding ada yang menurut Pak B misalnya ini ayat branding banget misalnya di dalam Al-Quran. Ada selama berinteraksi dengan atau Rasulullah tuh misalnya wah ini pakar branding nih. Apa pengalaman Pak? Ada? Banyak sih tapi nggak bisa saya sebut satu persatu. Iya. Bahwasanya misalnya kayak contohnya haji. Okay. Oh iya. Haji itu punya brand. Menyatukan manusia. Bukan. Apa Pak? Haji itu maknanya taubatan nasuha. Jadi kalau ke haji di sana nggak bisa bertobat dengan apa yang sudah dilakukan, ya nggak dapat, ya nggak haji. Ya. Berarti itu makna yang dijualnya. Betul. Oh fiturnya manusia berjumpa, ada tawaf, ada sa'i, ada hotel, ada. Tapi sesuatu yang kalau nggak ada atau kalau manusia dia meninggal terus orang tuh kangen sama dia, itu adalah tadi taubatan nasuhanya.
Makanya ketika Anda di Padang Arafah, yang didengungkan oleh masjid itu cuma itu. Langsung nyambung aku, Pak. Astagfirullahaladzim, Iya. Betul. Artinya kalau misalnya ada travel jualan cuma kami haji maktabnya sekian, itu jualan fitur. Karena travel. Harusnya dia jualannya adalah Anda pulang dalam keadaan diampuni Allah. Cepat Anda ya. Habis ini buka travel lagi. Paham. Cuma tadi yang menarik tuh ketika perkembangan branding tadi ya. Tadi kan belum selesai tuh. Kira-kira kenapa ada penamaan branding yang semakin banyak gitu? Kalau kita sekarang di titik oke, kita berhenti di branding. Jadi marketing 2.0 itu adalah branding. Disebutnya consumer centric. Consumer centric. Padahal sebetulnya branding. Udah masuk branding. Nah, marketing 3.0 itu humanis, disebutnya humanis branding. Jadi bersaing tapi bersanding. Itu 3.0. Kalau 4.0 itu engagement. Seberapa dekat Anda dengan Allah? Kalau di dakwah ya. Jadi seberapa dekat Anda dengan produknya. Nah, berikutnya 5.0 itu algoritma. Jadi behavior Anda itu tercatat di digital menjadi algoritma. Jadi branding itu menciptakan algoritma baru. Berarti sebenarnya sudah masuk algoritma baru, behavior baru. Betul. Sebenarnya algoritma itu bisa nggak sih kita bilang bahwa algoritma itu adalah behavior dalam bentuk digitalisasi? Betul. Dan itu akhirnya bisa ditweak, diubah. Sebelum ada Kopiko, orang nggak kenal gantinya ngopi. Iya juga. Itu tahun 86 loh. Tapi tahun 86 sudah 4.0 ya. Tapi serius Pak, itu maksudnya gini, di zaman sekarang tuh terakhir kali datanya 61% berkurang brand loyalty. Karena salah satunya mereka memang benar-benar nggak bangun brand sebenarnya Pak. Atau gimana sih Pak sebenarnya? Iya, nggak menemukan value-nya, nggak menemukan maknanya. Iya juga ya. Iya. Kalau nggak menemukan mana bisa nggak sih Pak kita bilang orang balik lagi ke fitur, akhirnya dipaksa untuk balik lagi ke fitur harga. Iya, karena kualitas orangnya. Tergantung kualitas orangnya. Iya. Oke, kalau kualitas orangnya tetap diedukasi, maka mereka tetap akan pengaruh pada brand. Betul. Makanya tadi nyambung ke IQ tadi itu Pak ya. Iya. Iya juga ya. Berarti tahun 86 dengan distingsi seperti itu, maksudnya aku melihat sampai sekarang itu kita masih amazed dengan tagline yang sampai sekarang masih ada, masih relate dan relevan. Padahal itu dilakukan tahun 86, tapi karena polanya sama sampai sekarang masih jalan. Tapi sekarang kenapa nggak ada yang mau melakukan proses yang sama Pak? Nggak sadar bahwa tagline itu adalah shortcut marketing. Nggak sadar bahwasannya tagline itu adalah shortcut marketing. Karena otak manusia itu udah langsung fokus kepada tagline. Bagus juga tuh. Berarti kita tuh malas sebenarnya Pak. Tagline itu memfasilitasi kita untuk shortcut kepada sesuatu makna itu Pak. Marketing itu barangnya dibeli. Tapi nggak diingat. Oke. Apalagi selling. Selling ya, produk. Diskon gitu. Jadi gara-gara diskon dia dibeli. Tapi barangnya nggak diingat. Siapa yang ngasih diskon? Kalau branding itu diingat, meskipun barangnya nggak dibeli. Belum dibeli. Belum dibeli. Berarti itu mendahului selling sebenarnya Pak. Iya. Kan walaupun barang kita nggak dibeli, kita sudah menempati posisi tertentu di benak orang. Pada waktu dompetnya penuh, dia beli barang kita. Karena udah diingat di kepala. Goks. Gitu. Itulah pentingnya branding akhirnya. Betul. Tapi orang akan mikir kan, brand. Jadi kalau selling itu yang dituju adalah dompet. Kalau branding yang dituju adalah otak, pikiran, mindset. Selling, marketing sama Pak, dompet yang dituju. Makanya target pasarnya ditentuin. Kalau nggak punya duit jangan jualan ke dia. Betul. Kalau branding yang dituju adalah akal, pikiran. Kamu belum bisa beli sekarang, nggak masalah. Nanti kamu pasti beli.
Iya. Kalau menurut Pak Bi sekarang yang brand yang paling kuat di Indonesia ada nggak sih Pak? Contoh-contohnya biar kita bisa ngasih belajar lah dari teman-teman. Yang kebanyakan yang maknanya disampaikan lewat tagline. Misalnya kayak tadi Kopiko gantinya kopi. Indomie Silaraku, Extra Joss ini biangnya, buat apa botolnya. Jadi sejak ada Extra Joss, orang tidak lagi minum minuman energi dalam botol. Ya, beli karena nggak tahu botolnya mau diapain nih kalau salah gue minum gitu. Masa gue buang? Ngapain gue beli kalau gue buang gitu. Jadi panjang sih. Tapi benar sih. Termasuk artis dan segala macam itu value-nya sebenarnya orang beli dari dia, bukan actingnya. Betul. Termasuk ustadznya. Iya. Bukan yang dia sampaikan misalnya dalil itu semua orang bisa nyampein. Tapi dia mati, kalian kangen apa dari dia? Aku harus tanya dulu nih. 1000 umat. 1000 umat. Oh iya, benar. Siapa? Sejuta umat. Zainuddin MZ. Karena dia bisa menjangkau semua lapisan, maka dia merasa kehilangan karena tadi maknanya itu. Dai sejuta umat. Oh berarti branding tuh otomatis kalau orang udah meninggal kita tahu brandingnya Pak? Iya. Makanya kalau Anda ke Jeruk Purut, Anda akan melihat makam dengan nama yang ditulis emas. Oke. Pinnya ditulis, lahirnya kapan, meninggalnya kapan ditulis. Tapi nggak inget waktu hidup itu ngapain tuh orang ya. Iya. Tapi Anda bisa ke satu kampung, dikasih tahu sama orang lokal, legend. Ini makamnya Kiai. Oke. Namanya siapa? Loh, Kiai siapa ya? Tapi kisahnya ini. Jadi brand itu adalah nama yang punya makna. Nama yang punya makna. Kalau dia sekedar nama tidak punya makna, dia bukan brand. Maka sebenarnya kenapa kita perlu membranding? Karena sebenarnya tadi gimana cara kita dikenali oleh Allah tadi? Legacy. Menarik. Cuman aku tadi mikir, lu kalau mati apa kira-kira? Hah? Ya tanyalah yang mengingat aku. Fuad, pelawak. Gak, aku mikir gini Tat, kalau kita bahkan sampai level menjangkau orang yang bahkan belum membeli produk kita atau jasa apapun itu ngeri sih. Itu kan tapi ada costnya gede yang harus keluarin karena untuk bisa jangkauan sebesar itu terngiang-ngiang Indomie itu kan berarti TV lah minyak, tapi kan nggak sedikit harganya. Nah kalau tadi ngomong kalau nggak punya duit gitu ya, maksud aku UMKM atau sosmed. Sosmed. Kalau followernya dikit Pak, ajak teman. Sebenarnya endorser. Jadi kalau konten Anda di-repost sama dia, itu berarti yang jadi audiens Anda nambah. Gitu. Awareness-nya jadi nambah. Gitu. Berarti Anda bisa jadi tidak punya uang, tapi Anda bisa mencari teman. Betul. Kalau Anda tidak bisa mencari teman, Anda mau apa lagi? Iya, berarti Anda tidak layak jualan. Mencari temannya nggak bisa. Paling mencari pelanggan. Benar juga, bagus. Berarti yang pertama mencari teman dulu Pak sebenarnya. Baru bisa jualan gitu kan ya. Tapi tadi benar ya Pak Bi kan hakikatnya silaturahmi. Silaturahmi. Berarti Pak Bi belum pernah dapat project ini tuh khusus yang dai gitu berarti belum pernah. Enggak, jangankan gini loh. Orang Indonesia sekarang tuh ya aku lihat ya. Tadi yang paling perlu tuh benar kata Pak Bi. Apa tuh? Itu menteri-menteri giveaway. Udahlah. Dan pejabat-pejabat giveaway itu. Iya. Ada yang lebih tinggi loh daripada menteri yang di giveaway. Tapi Pak, negara butuh branding gak sih? Loh. Negara tuh perlu branding. Iya kan Pak. Dari cerita Pak Bi tadi aku jadi ngerti. Maksudnya aku relate kemana-mana. Israel punya branding, Amerika punya branding, gitu kan ya. Indonesia juga punya branding. Dulu Indonesia dikenal sebagai Zamrud Khatulistiwa. Betul. Makanya saya nggak pakai kaos ya. Itu saya bikin gerakan namanya Indonesia Spicing the World. Karena orang Belanda kesini nyari rempah. Nah, maknanya itu kan fisiknya ya, syariatnya. Banget lagi. Syariatnya ya. Maknanya kalau Anda tidak dalam hidup Anda tidak berurusan sama Indonesia, Anda tidak akan hidup Anda hambar. Iya. Anda seperti makan bayam tanpa garam. Betul. Kenapa itu nggak dipakai sama Menteri Pariwisata, Pak? Saya punya gerakan.
demi UKM nih. Iya. Saya bikin gerakan namanya Indonesia Spicing the World. Oke, itu berarti udah gerakannya. Udah. Keren banget lagi. Tahun 2019 saya bikin. Yang jadi keynote speaker itu Bang Sandi. Tapi belum jadi menteri. Iya. Nah, habis pandemi kita bikin lagi. Keynote speakernya Bang Sandi udah jadi menteri pariwisata. Dan dia ngajak jalan-jalan. Sampai dia turun belum pernah jalan-jalan. Baru diajak aja, Pak. Baru diajak aja. Ya. Nah, tujuannya itu. Jadi bayangkan dunia tanpa Indonesia. Iya, hambar. Apa yang hilang? Nah itu tujuannya. Iya juga ya, balik lagi ke situ ya. Iya. Bayangin Indonesia, bayangin dunia tanpa Indonesia. Kalau Indonesia benar-benar adalah spice of the world, kalian akan merasa hambar. Betul. Sayangnya sekarang kalau Indonesia hilang, orang nggak apa-apa. Gitu kan. Oke. Itu dulu ya. Iya. Sekarang Indonesia sebagai apa? Kayaknya perlu kita ganti Indonesia powering the world. Karena sekarang kita diambil semua nikelnya dari kita. Oh bener juga, yang hilang dari kita. Anda hilang Indonesia, Anda mati lampu. Nah, pakai Indonesia biar kami yang mati lampu. Jadi ya bagus tuh, spicing up the world. Ya, spicing the world. Nggak, itu aku tadi penasaran soalnya. Itu brand ambassador siapa sebelum antum penasaran? Yang mana? Tadi Indonesia spicing up the world. Brand ambassadornya? Siapa? Spice Girl. Mohon maaf tidak relate. Umur kita beda. Ya gimana tadi, penasaran apa? Nggak, maksudnya tadi jika calon presiden saja kayak Pabi kan pernah punya klien kan, itu berarti kan butuh. Iya kan, itu calon presiden kan. Itu butuh branding. Menurut tadi mikirku gini, bukankah sebuah negeri itu jauh lebih perlu gitu kan? Karena kan ini bukan produk yang kecil. Iya. Untuk bersaing di internasional kan perlu. Nah kayak gitu-gitu sebenarnya di sana ada nggak sih? Kan kita nggak tahu nih di kalau pengetahuan Pak Bi itu ada yang ngurusin begitu nggak sih Pak di negara kita? Sekarang kita apa brandingnya? Kita Indonesia. Indonesia. Indonesia Pak ya. Ini di mata dunia ya. Di mata dunia. Atau yang kita rasain. Kalau aku cuma sering dengernya ini Indonesia emas itu doang. Itu bukan branding. Itu bukan branding. Cita-cita kayaknya itu. Oh, itu cita-cita. Baik. Iya, tidak terlihat sih. Paru-paru dunia Pak, bagus nggak Pak? Udah bengek gitu. Kita di dunia apa ya? Nggak ada kayaknya Pak. Belum. Harusnya malu sebagai orang Indonesia nggak tahu brandnya Indonesia. Iya juga ya, aku juga nggak tahu Pak brand Indonesia apa. Kabur dulu aja. Bukan. Indonesia punya tagline emang Pak? Harusnya. Tapi kan nggak ada Pak. Wonderful Indonesia. Masalahnya yang ngerasain kan luar, kita nggak pernah Wonderful Indonesia. Iya, itu kan jangan dibalik ya. Karena kenyataannya full wonder Indonesia. Pabi mah nyindir aja berkelas ya. Nyindir aja main tagline. Indonesia bingung gitu ya. Iya Pak, nggak apa-apa, nggak ngerti kok. Iya. Berarti itu sebenarnya yang mutusin Indonesianya Pak, bikin Wonderful Indonesia, bukan Kementerian Pariwisata aja Pak. Harusnya menjadi tagline Indonesia ya Pak. Indonesia. Iya sih. Punten, kalau Pak Bing lihat perjalanan bangsa nih, sejak dulu tuh kita pernah punya nggak sih? Atau kayak gitu-gitu? Rencana punya. Yang bagus yang mana menurut Pak Bi? Atau yang dari yang pertama itu value-nya merdeka. Itu Soekarno. Soekarno. Terus kemudian membangun. Ya, Repelita. Lagi. Dan seterusnya. Nah sekarang ini kita sampai di mana? Menghabiskan Pak. Menikmati kan udah dibangun. Tinggal tidur lah. Iya. Berarti itu yang nggak ada. Antum nih mancing-mancing. Jadi itu iya benar loh. Kesalahan para ustadz nih. Iya benar sih Pak. Parah Ustaz. Karena nggak menasehati Pak ya. Iya, mereka nggak sadar. Iya sih. Bahwa kehidupan itu ada dua kan. Dunia dan akhirat.
mikirin sekarang ustadz-ustadz akhirat terus, padahal dunianya tidak diurus. Betul. Itu karena tadi Pak, karena ustadz-ustadz perlu di branding juga ya. Balik lagi kayak tadi. Tepat kan tuh lah, ustadz duniawi kan itu. Iya. Orang pakai peci dia pakai begitu. Kalau yang lain kan ngurusin akhirat doang, kalau ngurusin dunia doang. Gitu. Masa Pak Bi, dia kalau ceramah nih dalilnya pakai film-film. Iya. Aktor ini berkata gitu-gitu. Iya. Kan. Jadi kalau aku sudah mati, orang kehilangan yang review film. Review film ya. Oh ya, Masya Allah. Tapi bener Pak, tadi nggak kepikir Pak, kalau andai kan saya ustadz-ustadz di Indonesia ini kan menurutku Pak ya, itu kan tadi mereka nggak sadar bahwa mereka kebanyakan berasan gini, pokoknya ikhlas pada Allah, nanti Allah yang atur. Ya kita tahu sih Pak, memang Allah maha mengatur. Cuman kan ini kan pembelajaran brandingnya kan nggak ada nih Pak. Allah juga mengatur, dia ngomong gitu. Serem Pak, itu langsung. Dan jangan lupa Allah tidak hanya ngurusin manusia loh. Ya. Ngurusin jin juga. Betul. Ngurusin iblis juga. Betul, semuanya sebenarnya. Nah berarti orang-orang ini sebenarnya kan harus belajar Pak, ustadz-ustadz nih, karena aku yakin sih Pak, aku sepakat kalau misalnya hancurnya sebuah negara atau hancurnya sebuah umat itu memang yang paling bertanggung jawab ulama Pak sebenarnya. Karena kan tugas mereka sebenarnya mengajarkan makna tadi sebenarnya. Kalau kita bicara secara branding, berarti kalau makna ini gagal diajarkan, berarti sama aja mengajarkan orang untuk gagal membranding dirinya kan sebenarnya Pak, atau membranding Indonesia dan seterusnya. Jadi brand itu tujuannya adalah transformasi. Perubahan Pak. Betul. Agama itu Pak. Kalau yang namanya produk atau marketing itu tujuannya transaksi. Pak Biko bisa menemukan quotes-quotes 50 tahun Ustaz. Bukan kaleng-kaleng. Bagus loh. Berarti kenapa aku bilang agama Pak? Al-Quran stating di dalam Al-Quran itu dengan Allah stating dalam Al-Quran dengan sangat jelas, tujuan agama itu untuk melakukan perubahan. Betul. Transformasi. Bukan transaksi. Tapi oh ya Allah. Kenapa Indonesia belum bertransformasi? Karena ustadz-ustadznya mungkin masih dalam level transaksi. Oh, berarti behavior keagamaan kita tuh belum sampai dalam level transformasi. Jadi selama 50 tahun saya praktek, itu kerjaan saya mentransformasi konsumen dari tadinya nggak tahu ganti ngopi jadi tahu ganti ngopi. Yang tadinya karena orang itu, kenapa orang itu membeli barang? Karena algoritmanya Tuhan itu mengatakan bahwa orang membeli itu karena dia pengen hidupnya lebih baik setelah pakai barang ini. Berarti levelnya udah transformasi sebenarnya. Transaksi itu cuma bagian daripada transformasi. Oh iya lagi. Guys, coba ya. Dia pengen jadi lebih baik itu. Jadi kalau UKM itu jualan tujuannya cuan, transaksi, ya ketinggalan lah. Makanya branding itu urusannya di sini. Betul. Karena yang syariatnya atau aktivitas itu adalah hasil dari sini. Betul. Makanya saya bilang, saya belajar branding dari Al-Quran. Wah, serem ah. Aku belajar Al-Quran juga sih Pak. Tapi belum belajar branding. Ya tinggal sedikit. Ya tinggal dikoneksikan tadi Pak. Betul. Ya. Kan sudah ada. Karena urutannya emang syariat, tarekat, hakikat, marifat. Tujuannya marifat. Tujuannya marifat, walaupun awalnya tetap harus syariat. Jadi kita tidak mengatakan transaksi itu adalah sesuatu yang salah. Tapi akan menjadi sesuatu yang sayang banget kalau tidak ada nilai transformasi. Betul. Kalau nggak naik tingkat, naik kelas itu ya sayang lah. Iya, semakin paham sih. Fitur itu adalah orang. Kalau fitur yang nikmati orang, karena itu cuma transaksi yang terjadi. Betul. Tapi kalau misalnya makna itu adalah yang menikmati akal. Betul. Karena makna yang menikmati akal, maka akan terjadi transformasi. Betul. Itu kata kuncinya. Iya. Tagline adalah shortcutnya untuk shortcut melakukan menuju transformasi. Berarti, ngapain lama-lama di situ? Itu jadi tagline loh Pak. Ngapain lama-lama di situ? Ngapain lama-lama di situ? Ngomong ke siapa nih? Enggak. Kemana-mana. Udah lama di situ. Ada tagline baru loh. Apa tuh? Makin kesini makin kesono. Oh iya, rame di netizen juga tuh. Makin kesini makin kesana. Itu tagline-nya adalah we walk the talk.
mulai Anda. Itu tagline, jangan salah. Kita harus menjalani apa. Kalau iklan itu we talk the walk. Iya sih. Iklan tuh we talk the walk. Talk. Nah, setelah itu we talk the talk. Gak, soalnya aku juga pernah lihat statement beliau yang soal itu. Gimana? Bahwa we walk the talk tadi terlepas daripada itu ya, bahwa pada akhirnya branding itu kan buku bukan? Buku. We talk the walk tadi apa? Bukan. Gimana Pak? Terlepas dari itu. Enggak, soalnya kan branding itu tidak berhenti di pembelian. Karena saat dia membeli dia ke branding lagi kalau nggak salah ya. Jadi kayak dia kan pas menikmati produk itu juga dia sebenarnya bisa masukin branding di situ kan Pak ya. Jadi ngulang terus ya. Kalau ternyata nggak enak ya mati, selesai brandingnya kayak. Jadi brand itu adalah kehidupan yang lebih baik setelah pakai produknya. Oke. Transformasi tadi ya. Brand itu adalah kehidupan yang lebih baik setelah dia mengkonsumsi produknya. Betul. Jadi jamaah menikmati hidup lebih baik setelah ikut dakwah. Paham. Oke, dari situlah kita sudah. Dari tadi Anda nggak paham apa gimana? Baru ngeh. Soalnya kata-katanya Pak Abi itu bagus. Iya sih. Quotes terus ini banyak yang quotes ini. Betul. Ini langsung banyak yang di quotes orang nih. Kalau Pak Abi nasihat ke kita Pak, misalnya ada nggak satu nasihat ke kita untuk kita terapin menurut Pak Abi? Kalau Pak Abi dalam konteks bahwa kita nih ngurusin dakwah di anak muda. Terus terang kita kasih konteks sedikit Pak. Yuk Ngaji ini awalnya brandingnya itu adalah orang-orang yang hijrah mau belajar dan segala macam. 2 tahun terakhir nih Pak kita buat namanya Main Yuk. Nah Main Yuk ini podcast ini salah satunya Main Yuk untuk menjangkau lebih luas lagi. Karena tadi yang Pak Bi bilang bahwasanya transformasi itu kan ada ketika kita mau untuk ngeliatin orang-orang buat algoritma yang baru. Nah kita sekarang merasa bahwa kita tuh terlalu eksklusif dulunya. Nah sehingga kita mengembangkan brand anak ngaji tuh kayak nggak mau main. Iya kayak nggak mau main. Nah itu ada nggak Pak nasihat-nasihat untuk kita Pak dinilai dari segi branding ini Pak? Ya karena saya berhadapan dengan Ustadz Felix, jadi yang penting ditujukannya ke tujuan kehidupan ini. Oke. Yaitu marifat, yaitu bahwa dengan Yuk Main ini isinya adalah dakwah-dakwah yang membuat Anda dikenal Tuhan. Oke. Itu tagline yang aku akan terapkan itu. Jangan hanya mengenal Allah, jadilah dikenal. Iya, tapi bahasanya juga dibikin main dong, jangan. Iya kan. Nah, lu kira lu kenal Allah? Kalau iya, gimana kalau dikenal? Ya, seperti biasa. Dia merusak segalanya. Nanti kita belajar lagi habis ini. Kalau misalnya kita kayak konsultasi gitu Pak untuk dunia dakwah Pak, ini nggak sih Pak, pengen nggak sih untuk ngarahin orang-orang dakwah nih Pak supaya brandingnya lebih bagus? Ya tadi tantangannya itu. Bagaimana membuat jemaah dikenal Allah. Kalau misalnya Pak Bi, misalnya kita konsultasi nanti ngobrol dengan Pak Bi gitu, berkenan nggak Pak kira-kira Pak? Siap. Biasa. Langsung luar biasa. UMKM aja dijabani. Terus habis ini ketemu Mbak Tia, terus kita bikinin jingle. Oh iya. Jingle Yuk Ngaji belum ada loh. Iya belum ada. Nanti ada lagu. Aku yang nyanyi nggak apa-apa. Jangan. Itu juga bisa. Jingle tuh kan nggak harus tanda kutip nada kan, bisa jadi suara ngomong gitu juga bisa. Bersama kita bisa. Oh iya. Itu jingle SBY. Karena kalau dirubah nadanya bersama kita bisa. Artinya bisa. Beda. Betul. Berarti antum suara fals nggak apa-apa. Itu jadi jingle kita. Asal jangan titiknya salah. Henti gitu udah itu. Bersama kita bisa. Bukan bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Beda lagi. Wow, Pak SBY kok jadi suku mana ya? Ambon gitu ya. Masya Allah. Ada lagi nggak mau antum tanya tentang branding? So far oke sih. Lebih ke tanda kutip kita meraktekin apa yang udah kita pelajari dulu aja. Karena menurutku kita di Indonesia kan masih jauh banget ya. Kita masih di 1 dan 2 terus brandingannya, nggak pernah mau bergerak kepada yang lebih jauh. Mungkin itu dulu kayak ngomongin yang AI segala macam kayaknya. Kalau cita-cita Pak Bi untuk Indonesia apa sih yang belum Pak Bi wujudkan di Indonesia? Kalau brandingnya udah tamat lah Pak, udah maksudnya kalau produk bahkan 86 sampai sekarang nggak selesai itu maksudnya. Ya tadi mau jadi presiden kan Pak? Mau jadi. Apa sih Pak cita-cita yang belum selesai itu? Ya nggak ada. Nggak ada. Udah selesai semua Pak. Kenapa saya masih mau aktif? Ya karena mengendaki teman-teman ini paham tentang brand.
yang baru kita ngobrolin. Ustadz aja baru tahu gitu. Baru tahu Pak, serius tadi tadi semua quotes tadi yang itu kata teman-teman loh, saya baca pikiran aja. Aku jadi tahu brandingannya Pak Abi apa? Pak Abi apa? Kalau beliau nggak ada, siapa lagi yang punya pengalaman 50 tahun? Bagus juga lu. Jadi tanda kutip ya, ini beliau udah ngasih waktu banyak nih, udah nggak ngejar apa-apa lagi nih emang untuk kita. Masa sih kita nggak mau ngambil ilmunya? Benar. Gitu. 50 tahun, aku aja belum 50 tahun. Iya, nggak punya pengalaman lagi. Bagus. Dia pakar negatif branding. Tidak ada pendakwa yang tidak ada dakwah yang tidak etis, Pak. Adanya pendakwa yang tidak etis. Tidak etis. Masya Allah. Oke deh teman-teman semuanya. Pak Abi, makasih banget loh. Ya, serius Pak Abi. Makasih banget. Ini adalah beberapa menit yang kita habiskan, banyak banget yang kita belum tahu dan akhirnya kita bisa formulasikan. Ini kayak dreams come true juga. Saya mau sampaikan. Bulan depan tanggal 28 kita bikin perhelatan Indonesia Spicing the World. Yang tadi disebutin. Betul. Oke. Dan merayakan ada salah satu alumni yang sekarang itu punya produk yang terregister hakinya, bukan hakinya, apa patennya di dunia. Udah masuk level dunia. Itu UKM-nya. UKM. Allah. Udah berapa banyak Pak yang sudah terregister dunia? Baru satu. Tapi yang lain menyusul. Berarti ini udah naik situ ya levelnya. Dan itu akan dirayakan itu. Gitu. Kapan Pak? Tanggal Agustus berarti Pak? 28 Agustus. 28 Agustus. Indonesia di mana acaranya Pak? Di Bandung, di Mall Botanika, itu ada tempat pertemuan. Oke. Di Pasur tuh. 28 itu buat umum nggak sih atau harus untuk alumni? Umum. Yang bodoh-bodoh boleh datang. Boleh. Justru ditujukan buat yang bodoh-bodoh. Siap. Si paling bodoh akan datang. Minta ditiung aja ya. Gak ada syarat Pak ya, datang aja ya. Bodoh itu pinter yang tertunda. Lihat, dengar. Aku akan quotes ini taruh di bio aku. Masya Allah. Bodoh itu pinter yang tertunda. Yang kita nggak tahu tertundanya berapa lama. Tergantung irodatnya. Tergantung irodahnya Allah. Masya Allah. Gitu. Luar biasa. Thank you Pak Bi. Siap, makasih banyak Pak Bi. Ini sebenarnya Pak Bi bukan lagi ngajarin tapi maksa kita untuk terus belajar lagi ya. Dan ilmu ini tadi ya jarang banget. Aku aja banyak banget yang aku baru ngerti tentang branding. Padahal aku merasa bahwa kita udah melakukan branding selama ini. Ternyata masih jauh. Banyak banget yang salah paham. Betul. Dan juga aku mau tanda kutip ya, juga mau ngajak teman-teman nih kepo-kepoin deh di website beliau, itu ilmunya banyak-banyak banget. Ada audiobooknya, ada bukunya segala macam. Itu insya Allah perpanjangan tangan dari obrolan kita hari ini lah. Masa sih 80 tahun gak ada yang lu bisa pelajarin? Siapa 80 tahun? 50 tahun. 50 tahun. Nambah-nambahin. Pak Prabowo 80 tahun. Baik, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.